soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut. Sedangkan hari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu. Jadi istirahat dulu. Sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU, dan pemohon nomor 1. Yang mulia, Pak Oto, ya. Semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori in cumbit probatio, bahwa barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus berbukti ada pada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah jelas ya apa yang disampaikan MK bahwa meminta pihak 02 dan semua pengacaranya untuk tidak hadir di sidang berikutnya. Kenapa? Karena mereka pemohon dari 01 katanya begitu kan ya, untuk dimintai keterangan. Lantas bagaimana dengan hal ini? Dia mengatakan bahwa dalam sidang paslon 03 begitu kan ya, paslon 02 dia meminta ini bukan masalah soal kecurangan, tapi ini masalah sengketa katanya begitu kan. Maka setidaknya semuanya harus dihadirkan. Maka jalan-jalan utamanya bagi kami adalah ketika paslon 01 meminta dengan hasil keterangan bagaimana MK mendengarkan dari 01, seharusnya kan bagi kami adalah 02 ya, kalau memang mereka tidak hadir ya, mereka tidak dihadirkan atau dianggap bisa istirahat dulu kata hakim ya, boleh-boleh aja di situ begitu kan. Ini bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah dalam hal ini. Maka ini baca dari komentar-komentar dari netizen. Katanya pengacara kondang ya, yang 01 tuntut KPU ya dan Bawaslu RI, kenapa kalian 02 ikut-ikutan datang ke MK? Jadi mereka masih ranahnya KPU dan Bawaslu. Lalu kemudian pemohon di situ begitu kan, yaitu adalah paslon 01. Akhirnya kalian nggak direspon MK. Apa nggak malu toh ya? Terus kalian dengarkan bahwa MK meminta pihak 02 semua pengacaranya untuk tidak hadir di sidang berikutnya, yaitu sidang dari paslon 01, Bawaslu dan KPU di situ begitu. Maka jelas ini mereka, karena ranahnya mereka adalah 01 sebagai pemohon ya, bagaimana Bawaslu, bagaimana KPU tanpa intervensi dari 02 begitu. Kira-kira seperti itu logikanya. Maka ada yang mengatakan bahwa pemohon 01 ya paslon 01, pemohon 02 yaitu adalah paslon 03, pihak terkait yaitu adalah paslon 02, yaitu KPU dan Bawaslu di situ begitu. Maka
Saya kira inilah menjadi catatan penting kepada kita bahwa siapapun orangnya, ya, ketika mereka di Mahkamah Konstitusi dimintai keterangan, ya seperti Bawaslu, seperti KPU, ini karena pemohon adalah 01, ya tidak seharusnya 02 itu hadir di situ begitu. Buat apa juga begitu kan? Karena ini ya komentar netizen, karena mereka curang sudah panik duluan tanpa penelitian gugatan 01 dan 03. Malu enggak? Ya malulah, masa enggak katanya. Ini menjadi bahan tawaan dari netizen di situ. Jadi bagi kami begini, dalam sidang MK itu seharusnya siapapun pihak-pihak terkait dibegitukan, seperti Bawaslu misalnya, Bawaslu, KPU, terus kemudian orang-orang yang diminta keterangan di situ begitu kan, silakan memberikan keterangan dan memberikan saksi di situ begitu kan. Toh pada hakikatnya orang-orang yang kemudian diberikan diberikan kesempatan, mereka bukan jadi saksi, mereka bukan jadi pakar begitu kan. Tetapi meminta meminta mendengarkan dari apa yang kemudian terjadi begitu kan. MK yang harus kita dengarkan di situ begitu. Jadi baik 01, 02 dan 03 tidak boleh bertanya, karena pada kenyataannya adalah mereka hanya sebagai minta keterangan, ya, dimintai keterangan di situ begitu. Itulah proses dari MK yang sebenarnya. Jadi kalau ada dua yang masih menanyakan ini dan itu begitu kan, ya bagi kami ya wajar kalau MK mengatakan ya istirahat dulu lah kalau bagi 02. Kira-kira seperti itu begitu. Maka apa yang terjadi? Kukira pengacara hebat, dua semua ternyata apa ini? Terkecoh dengan 01 dan 03 karena memalukan kalau memang punya bukti, data dan saksi kecurangan, kenapa tidak dituntut juga KPU dan Bawaslu? Atau memang tidak ada satupun laporan kepada Bawaslu? Menikmati hasil kerja KPU sesuai arahan kata pembina. Jadi apa yang kemudian beredar hari ini di masyarakat justru menjadi spekulasi begitu kan. Jadi kenapa Bawaslu ini begitu kan tidak diproses ketika ada laporan dari dari tim 01 di situ begitu. Misalnya laporan kecurangan, laporan dugaan-dugaan ini begitu kan, seolah-olah mereka katanya tidak diproses. Kenapa kalau ada pengaduan dari 02 mereka langsung diproses? Bahwa mereka katanya begitu kan ya, katanya wah ini tidak melanggar aturan, wah ini tidak ada ini, tidak ada itu dan sebagainya. Apakah seperti itu begitu? Nah, kalau ditemukan bukti-bukti yang ada ya kita lihat saja nanti di persidangan begitu kan, gampang akan membuktikan itu begitu ya. Kita sebagai rakyat Indonesia kan hanya meminta keterangan dari mereka. Sangat-sangat disayangkan pemilu ini yang menjadi spekulasi dan bahkan dianggap sebagai brutal. Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah Mahkamah Konstitusi harus punya integritas, punya hati nurani, ya. Dia berpihak kepada kebenaran, siapapun orangnya begitu. Jadi biar tidak menjadi spekulasi sana sini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa memahami pihak yang diperkara saja salah. Bagaimana Anda mau memahami perkaranya? Coba ya digunakan secara maksimal. Pemohon 01 paslon 01. Pemohon 2 yaitu paslon 03, pihak terkait yaitu paslon 02, ya KPU, Bawaslu katanya begitu. Jadi kan sudah jelas mereka apa yang kemudian disampaikan netizen. Jadi saya kira ini banyak catatan penting kepada kita bahwa siapapun orangnya begitu kan ya, ketika mereka salah di hadapan Mahkamah Konstitusi mereka ya tidak bisa berkutik begitu. Karena bukti-bukti itu yang seharusnya kita amati betul. Maka ini banyak sekali pro dan kontra di situ, tapi kami meyakini bahwa apapun yang terjadi mari kita pasrahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan saya tidak berpihak kepada siapapun, biar adil ini semua, ya biar adil ini semua terhadap pemilu ini ya, maka pemohon-pemohon itu harus memang ditepati begitu. Oke, begini itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.